Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, serta salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Fakhrul Rohim, guru SMA Negeri 1 Bantar Bolang, bidang studi PPKN. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun sebelumnya, saya akan mengucapkan selamat datang bagi siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Bantar Bolang tahun pelajaran 2021-2022. Sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 1 Bantar Bolang yang saya cintai, perlu saya ingatkan lebih awal, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, social distancing atau jaga jarak, serta rajin-rajinlah cuci tangan pakai air mengalir, dan tentunya pakai sabun atau hand sanitizer. Itu penting, ya. Karena dengan langkah-langkah tadi, di samping menjaga diri kita, juga tentunya menjaga lingkungan kita, agar kita tidak terpapar COVID-19. Anak-anakku yang saya cintai, semoga kalian dan keluarga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ingat, jaga kesehatan dan ikuti atau lakukan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu penting. Anak-anakku, mari kita mulai masuk pada materi pertama, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan dalam bertindak demi kebaikan bangsa
dan negara Indonesia. Anak-anakku, kita sebagai bangsa yang besar, memang kita dituntut untuk memiliki kesadaran untuk ke arah situ. Anak-anakku, dalam penyampaian materi ini, mungkin saya tidak terlalu banyak saya sampaikan. Namun sekelumit pengertian-pengertian pokoknya saja. Kesadaran berbangsa tadi itu intinya. Kemudian materi yang kedua, Pancasila. Kalian sudah mendapatkan materi Pancasila sejak dari TK, SD, SMP. Itu kalian sudah mendapatkan. Bahkan nanti di SMA, bahkan nanti di perguruan tinggi juga akan mendapatkan materi ini. Karena itu penting mengingat bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara kita. Atau yang sering orang disebut sebagai way of life. Sebagai pandangan hidup bangsa kita. Anak-anakku, kita tahu bahwa Pancasila itu memang sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Namun Pancasila yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara kita, Pancasila sebagai dasar negara kita, dan pengertian itu sendiri. Jadi bukan kita membahas sejarah daripada Pancasila yang lampau. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah sebagai pilar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua suku kata dari bahasa Sanskerta. Dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang isinya ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas maknanya, ya, bahwa seluruh masyarakat atau bangsa Indonesia ini harus berketuhanan, harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu jelas bahwa kita menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Tentu jelas sekali negara kita yang ada 17.500 ya, 540 kurang lebihnya. Itu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Utara Miangas sampai ke Pulau Rote. Hingga negara kita itu memiliki jumlah pulau yang terbanyak di dunia. Tanpa adanya persatuan, kita bisa bercerai-berai. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa bangsa kita mengedepankan permusyawaratan
Jadi bukan mengedepankan ego pribadi maupun ego kelompok. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas. Dalam mengisi kemerdekaan ini, ya, pemerintah berupaya melakukan pembangunan dari timur hingga sampai barat. Biar agar pembangunan ini dapat dirasakan dari saudara-saudara kita yang ada di Sabang, ada yang di Merauke, ada yang dari Pulau Miangas sampai para Pulau Rote. Ini harus berkeadilan merata. Nah, Pancasila menurut Insinyur Soekarno dikatakan merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam membisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu sebagai falsafah bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia apa saja? Kita ambil contoh. Yang pertama sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan yang kedua dan ketiga sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang keempat sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, serta sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Ingat, protokol kesehatan yang telah ditetapkan harus kita patuhi. Sekarang memasuki materi berikutnya yaitu cinta tanah air. Nah, dalam buku Merajut Kembali ke Indonesia Kita yang diterbitkan tahun 2027 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, bahwa cinta tanah air adalah cara berpikir dan bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa, seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Itu kalau menurut beliau Sri Sultan dalam bukunya. Nah, sikap cinta tanah air bisa tercermin dari perilaku. Ya. Antara lain, bangga dengan produk dalam negeri. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga akan kekuatan sendiri. Bangga terhadap produk-produk dalam negeri kita yang sekarang sudah mulai mendunia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita harus bangga punya bahasa Indonesia, punya bahasa sendiri, bahasa yang berfungsi mempersatukan daripada bangsa kita ini. Maka kita gunakan bahasa Indonesia
dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Ingat, budaya kita itu teramat beragam. Apalagi kalau kita melihat suku bangsa kita itu ada ratusan. Apalagi bahasa ada ribuan. Kita harus mampu melestarikan meskipun arus globalisasi yang begitu deras. Tetap kita harus bangga akan budaya kita. Kemudian yang keempat, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan sebuah prestasi yang kita miliki. Maka kalian sebagai calon generasi penerus bangsa harus mampu mengharumkan bangsa kita dengan prestasi yang kalian ukir. Yang kelima, hidup rukun dan gotong royong. Hidup gotong royong merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu. Zaman nenek moyang kita. Harus kita lestarikan. Kemudian yang keenam, menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Ingat, bangsa ini tuh beraneka ragam budaya, beraneka ragam bangsa, bahasa, dan agama, ras. Maka kita tetap harus merajut bersatu dalam sebuah kerukunan yang kita pinggir dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting demi negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.